Sepanjang sejarah sepak bola, gak ada persaingan yang lebih besar daripada persaingan Lionel Messi bersama Cristiano Ronaldo. Dua pemain yang selama hampir 20 tahun lamanya mendominasi dunia sepak bola. Dua pemain ini mengubah standar seorang superstar dan dua pemain ini membuat jutaan orang berdebat siapakah yang lebih hebat. Namun ada satu pertanyaan besar yang muncul ketika mereka memasuki usia akhir karir. Kenapa Lionel Messi masih mampu membawa Argentina berjaya di panggung Piala Dunia bahkan di usia yang gak muda lagi. Sedangkan Cristiano Ronaldo justru terlihat semakin kesulitan memberikan dampak yang sama bersama timnas Portugal. Apakah karena Messi punya sentuhan magis yang gak pernah hilang? Apakah Messi punya visi bermain yang semakin matang? Atau karena Messi akhirnya menemukan peran sebagai pemimpin yang sangat diterima oleh skuad Argentina? Mari kita bedah satu persatu di video kali ini bersama channel Dongeng Bola. Faktor pertama, sentuhan dan teknik yang gak pernah tergerus usia. Hal pertama yang membuat Lionel Messi lebih baik adalah gaya bermainnya. Ya, sepak bola Cristiano Ronaldo punya gaya yang bergantung pada atribut fisik, kecepatan, ledakan tubuh, duel udara, akselerasi, dan kemampuan menyelesaikan peluang. Nah, ketika usianya bertambah, beberapa aspek tersebut terbukti mengalami penurunan. Sedangkan Lionel Messi memiliki sesuatu yang lebih sulit hilang, yaitu sentuhan pertama, kontrol bola, dan kemampuan membaca ruang. Seorang pemain bisa aja kehilangan kecepatan di usia senjanya, bisa kehilangan stamina juga, tapi sulit kehilangan otak sepak bolanya. Dan Messi ini adalah contoh sempurna dari semua aspek ini. Di usia yang ke-39 tahun, dia nggak lagi selalu berlari melewati 5 pemain seperti yang dia alami di Barcelona. Tapi dia menemukan cara baru untuk menghancurkan lawan. Satu umpan bisa membelah pertahanan, satu gerakan kecil bisa membuka ruang. Satu keputusan dalam sepersekian detik bisa mengubah jalannya pertandingan. Inilah alasan kenapa Lionel Messi tetap berbahaya, karena dia nggak hanya bermain menggunakan kaki dan otot, tapi juga bermain menggunakan pikirannya yang cemerlang. Faktor kedua adalah visi bermain yang lebih dewasa. Ya, dulu Messi dikenal sebagai mesin dribble, pemain yang menerima bola, melewati lawan, lalu mencetak gol. Namun Messi versi sekarang nampaknya jauh berbeda. Dia bukan hanya pencetak gol, tapi dia adalah pengatur permainan. Dia turun lebih ke dalam, dia membantu serangan, dan dia menciptakan peluang untuk pemain lain. Bahkan ketika dia nggak mencetak gol, Messi tetap bisa menjadi pemain yang paling penting dalam pertandingan. Contohnya ada di pertandingan Piala Dunia 2022. Messi bukan hanya menjadi pencetak gol terbanyak Argentina, tapi dia juga menjadi pusat kreativitas tim. Dia juga menciptakan peluang, memberikan assist, dan mengatur tempo permainan. Inilah perbedaan besar dari seorang Cristiano Ronaldo. Waktu Ronaldo tetap menjadi predator di kotak penalti, tapi ketika fisiknya menurun, kontribusinya di luar kotak penalti menjadi lebih terbatas. Faktor ketiga, Argentina akhirnya menemukan cara untuk memaksimalkan Lionel Messi. Salah satu alasan terbesar kesuksesan Lionel Messi bersama timnas Argentina adalah karena skuadnya udah mulai berhenti membandingkan Diego Maradona beserta Lionel Messi. Selama bertahun-tahun, perlakuan ini memberikan tekanan yang luar biasa. Dia dianggap gak punya mental pemimpin, dan dia juga dianggap gak pernah memberikan dampak yang sama seperti yang pernah dilakukan di FC Barcelona. Tapi pada akhirnya generasi Argentina yang baru mulai mengubah semuanya. Pemain seperti Emi Martinez, Rodrigo de Paul, Julian Alvarez, Enzo Fernandez, dan masih banyak banget para pemain muda lainnya bikin Messi merasa menjadi bagian dari tim dan bukan satu-satunya penyelamat. Argentina udah nggak lagi berkata kalau Messi harus memenangkan pertandingan, tapi mereka berkata, kami akan memenangkan pertandingan bersama Lionel Messi. Dan perubahan mentalitas ini ternyata berdampak besar. Messi akhirnya bermain dengan kebebasan, dan dia juga nggak harus menjadi pahlawan setiap menit. Dia hanya perlu muncul di momen-momen penting. Faktor keempat mungkin karena Lionel Messi udah mulai memiliki kepemimpinan yang berubah total. Ya, banyak banget orang yang dulu mengkritik Lionel Messi karena dianggap bukan kapten yang vokal. Beda banget dengan Cristiano Ronaldo yang terkenal sangat ekspresif, penuh emosional, dan selalu menunjukkan ambisi besar. Tapi pada kenyataannya, Lionel Messi memiliki kepemimpinan yang sangat-sangat berkembang daripada biasanya. Messi bukan tipe pemain yang banyak berteriak, tapi Messi memimpin melalui tindakan.
Ya, ketika Argentina kalah di final Piala Dunia 2014, Messi mendapatkan kritikan tajam. Tapi kegagalan itu malah justru memperbaiki dirinya dan membentuk dirinya menjadi lebih baik. Dia belajar menerima kekalahan, menerima tekanan, dan belajar menjadi panutan. Dan pada akhirnya dia menjadi sosok yang sangat dihormati oleh skuad Argentina saat ini. Terus kenapa Ronaldo lebih kesulitan? Gua nggak bilang Ronaldo adalah pemain gagal. Cristiano Ronaldo tetaplah pemain yang punya mentalitas luar biasa. Dia tetap mencetak banyak gol di usia yang seharusnya udah mustahil buat pemain lain. Tapi masalahnya adalah perubahan sepak bola. Ronaldo membutuhkan sistem yang bisa memberikan banyak suplai bola kepadanya. Dia adalah penyelesai terbaik. Tapi ketika timnya nggak dominan, ruang untuk Ronaldo udah mulai tertutup. Portugal juga memiliki masalah lain, yaitu mereka memiliki banyak banget talenta besar, tapi belum menemukan keseimbangan antara generasi Ronaldo dengan generasi baru seperti Bruno Fernandes, Vitinha, Joao Neves, dan pemain muda lainnya. Selain itu, tekanan terhadap Ronaldo sangat-sangat besar dibanding sebelumnya. Setiap pertandingan Portugal selalu dibandingkan dengan era emasnya. Dan ketika seorang pemain udah mulai memasuki usia senja, ekspektasi tersebut udah bisa menjadi beban. Dari sini kita bisa simpulkan kalau kesuksesan Lionel Messi bersama timnas Argentina di usia yang gak muda lagi bukan hanya karena bakatnya, bukan hanya karena sentuhan ajaibnya, tetapi karena dia yang mampu berevolusi. Dia mengubah dirinya dari pemain yang mengandalkan fisik dan kecepatan luar biasa menjadi pemain yang sangat-sangat cerdas. Dia menerima peran baru dan dia juga menemukan lingkungan yang tepat. Dan yang paling penting, dia akhirnya mendapatkan kepercayaan penuh dari rekan-rekannya. Sementara Cristiano Ronaldo menghadapi tantangan yang luar biasa. Cristiano Ronaldo tetaplah pemain hebat yang memiliki mentalitas juara dan fighting spirit yang luar biasa, tapi pada akhirnya gaya mainnya sangat bergantung pada aspek fisik yang secara natural sudah mulai menurun. Pada akhirnya kisah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo menunjukkan satu hal. Pemain hebat bukan hanya karena mereka yang mampu mencapai puncak, tapi karena mereka yang mampu beradaptasi ketika puncak itu sudah mulai menjauh. Dan Messi membuktikan bahwa terkadang kecerdasan sepak bola mampu mengalahkan segalanya, bahkan di usia yang sudah tidak muda lagi. Menurut kalian, apakah Lionel Messi berhasil tetap karena bakat alaminya atau karena Argentina akhirnya menemukan sistem yang sudah tepat untuknya? Tulis pendapat kalian di komentar, jangan lupa like dan subscribe agar kalian gak ketinggalan berita seru lainnya.